Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita Bapak Ibu Saudara dan mengizinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu berbicara bagi kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dan Roh-Mu memberikan kami kekuatan akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, biarlah Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan, yang akan berbicara bagi setiap kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, dalam minggu-minggu ini kita akan memasuki yang namanya new normal, Bapak Ibu Saudara ya. New normal. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi COVID-19, ya, kira-kira bulan 3 kita mulai ibadah online. Ya, pada waktu itu saya pertama yang menyampaikan firman Tuhan secara online. Nah, kemudian saudara-saudara, pada hari ini, minggu-minggu ini pemerintah mulai mengajukan atau mengarahkan setiap kita untuk masuk ke dalam yang namanya new normal, saudara-saudara. Nah, new normal, apakah itu new normal? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu new normal itu adalah normal yang baru. Mengapa dikatakan normal yang baru, Bapak Ibu Saudara? Karena dulu kita hidup secara normal sebelum ada COVID-19, kita bisa bertamu ke rumah orang, kita bisa bergandengan tangan, setiap jumpa kita berjabat tangan, tertawa jarak dengan dekat, ya, kita bisa bersenda gurau. Nah, saudara-saudara, tetapi tentu dalam new normal, hal itu tidak bisa lagi kita lakukan seperti normal-normal yang sebelumnya, seperti sebelum terjadi COVID-19. Nah, saudara-saudara, new normal itu diarahkan oleh pemerintah, dipilih menjadi salah satu cara untuk diterapkan di bangsa kita, termasuk juga di Kota Batam, bukan karena penularan virus itu berkurang atau bukan karena vaksin sudah ditemukan, bukan juga karena yang positif itu berkurang, tetapi saudara-saudara, itu lebih mengarah kepada melihat perekonomian, saudara-saudara. Karena sebelum new normal kita ada di dalam pemerintah menerapkan yang namanya PSBB. Ya, PSBB pembatasan dalam skala besar. Jadi kita dilarang keluar, kita dilarang beribadah di dalam satu kumpulan yang besar, saudara-saudara. Nah, tetapi dalam new normal itu kita seperti diberi kelonggaran kembali, tapi tentu bukan karena virus itu sudah bisa diatasi, tapi lebih kepada menghidupkan kembali ekonomi, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ada protokol, ada hal yang paling simpel sebenarnya yang harus kita terapkan di dalam new normal ini, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Jadi saudara-saudara, dulu sebelum ada COVID-19, kita tidak pernah memakai masker. Bahkan ketika jalan berdebu pun, maka kita tidak pernah memusingkan tentang masker, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kemana-mana setiap kita keluar rumah kita harus pakai masker. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan, mencuci tangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya kita tidak terlalu memikirkan itu, mau makan apa. Kadang-kadang kalau kita kerja, tiba-tiba ada makanan, ada gorengan, ada apapun itu, langsung saja tanpa cuci tangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam new normal hal itu tidak bisa lagi kita lakukan. Ya, hal itu tidak bisa kita lakukan karena apa? Karena kita harus menjaga kebersihan supaya apa? Supaya kita terhindar dari penularan ataupun menularkan virus COVID-19 ini. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan dari protokol kesehatan adalah menjaga jarak. Sebelum-sebelumnya
kita kalau berjumpa langsung jabat tangan, langsung kadang pelukan, langsung kadang cipika-cipiki Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang itu tidak bisa dapat kita lakukan lagi, saudara-saudara. Kita harus bersalam seperti ini atau bersalam begini, ya. Jadi tidak ada lagi jabat tangan, saudara-saudara. Karena apa? Karena melalui jabat tangan bisa kita menularkan dan juga bisa kita ditularkan, saudara-saudara. Nah, begitu juga saudara-saudara, oleh karena itu kita harus menjaga jarak, paling tidak ada jarak 1 meter antara orang lain. Tentu ini bukan hal yang biasa bagi kita, dan tentu apalagi kalau suami istri disuruh jaga jarak 1 meter kalau tidur, ya bagaimana itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara bukan untuk yang satu keluarga, tapi untuk tetangga, untuk orang lain. Nah, yang kemudian kita juga harus meningkatkan imun tubuh, ya. Yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan harus makan apa saja mau dimakan. Tapi dalam masa pandemi ini, kita semua harus meningkatkan imun tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk apa? Supaya kita tidak mudah terpapar daripada virus COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu new normal Bapak Ibu Saudara, itu bertujuan untuk apa? Untuk mengecilkan atau meminimalis, bukan menghentikan Bapak Ibu Saudara, penularan virus COVID-19 ini, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tapi bisa penyebarannya diminimalis Bapak Ibu Saudara, dikurangi Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu, karena belum ada kepastian apakah virus ini, apakah COVID-19 ini sudah dapat diatasi. Kalau kita lihat kasus terus meningkat di bangsa kita termasuk di Kota Batam, maka kita juga Bapak Ibu Saudara belum, ya, kita juga belum GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry, kita juga belum melakukan ibadah secara normal yang seperti dulu kita lakukan sebelum COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara, new normal itu kita seolah-olah dari normal sebelum COVID-19 dibawa kepada normal yang baru, yang menurut saya sebenarnya itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, new normal ini yang seharusnya kita lakukan, artinya kita harus menjaga daya tahan tubuh, kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi ada normal yang baru yang lebih baik nilainya. Nah kalau kita tarik ke dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik ke dalam Alkitab, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita dikatakan adalah manusia yang lama, ya, manusia lama. Tapi sesudah ada di dalam Kristus, kita disebut manusia baru. Oleh karena itu kita hidup baru Bapak Ibu Saudara. Kita disebut ciptaan baru. Nah dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi setiap orang Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Kristus, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama harus berlalu. Sekarang sudah ada yang baru. Nah, apa persamaannya dengan new normal yang tadi Bapak Ibu Saudara? Nah, normal yang sebelumnya itu tidak bisa lagi kita terapkan di masa pandemi ini. Kita harus menerapkan perilaku dari aturan new normal itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kita, yang lama itu sudah berlalu, kita tidak bisa pakai lagi, kita tidak bisa lakukan lagi, karena kita menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan,
Paulus menulis karena kita ini buatan Allah. Ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti merujuk juga kepada Kejadian 2 ayat 7. Bahwa Allah sendiri yang membuat manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan ruah, menghembuskan napas hidup ke dalam manusia itu. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang dirujuk oleh Paulus, kita ini adalah buatan Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, gambar dan rupa yang dibuat tadi, itu sudah rusak, itu sudah tercemar oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Rusak oleh dosa, sehingga apa? Sehingga kalimat berikutnya Paulus mengatakan diciptakan. Sehingga kita perlu penciptaan ulang. Dalam tanda kutip penciptaan ulang. Artinya kita dibaharui kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus. Kita dibaharui kembali dalam Kristus. Karena apa? Karena dosa telah berkuasa dalam kita ketika kita jatuh dalam dosa. Sehingga apa? Sehingga tujuan Allah itu yaitu melakukan pekerjaan baik itu tidak tercapai. Oleh karena itu Kristus datang sehingga siapa yang ada di dalam Kristus diciptakan kembali, Bapak Ibu Saudara, menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Dan sudah ada pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Tuhan mau supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Supaya kita hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu itu tidak dapat kita kerjakan, tidak dapat kita lakukan kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Kalau kita tidak mengenakan manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perilaku, bagaimana cara hidup kita sebagai manusia baru? Paulus, Bapak Ibu Saudara, memberikan penjelasan yang lebih rinci di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan,
dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nasihat Paulus supaya apa? Supaya jemaat di Kolose mengenakan manusia baru. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, maka nilai, maka perbuatan, maka perkataan kita Bapak Ibu Saudara harus sesuai dengan apa yang dituntut oleh Kristus bagi kita. Tidak lagi berlaku Bapak Ibu Saudara nilai-nilai sebelumnya, perbuatan-perbuatan sebelum kita percaya Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita lihat ada beberapa hal yang penting yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dan bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah matikanlah Bapak Ibu Saudara. Nah, matikanlah ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu Saudara? Matikan artinya membunuh, membuat malu, membuat tidak berfungsi. Tidak ada lagi fungsinya. Artinya apa? Tidak ada lagi fungsinya. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi kita matikan Bapak Ibu, kita bunuh, kita singkirkan Bapak Ibu Saudara, kita buat tidak berfungsi. Apa yang dibuat tidak berfungsi? Semua dosa-dosa perbuatan. Apa saja itu Bapak Ibu Saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan matikanlah itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mematikan itu karena apa? Karena semua dosa-dosa perbuatan itu mendatangkan murka Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan matikan, kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, itu adalah perintah Bapak Ibu Saudara. Perintah yang hanya dilakukan satu kali. Artinya begitu kita matikan, kita tidak lagi hidupi itu. Ya. Kita tidak lagi menghidupi itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dikatakan bahwa kamu dulu hidup di dalamnya. Sekarang kita matikan dan kita tidak lagi hidup di dalamnya sampai selama-lamanya. Jadi hanya sekali dimatikan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa apa, perbuatan-perbuatan apa yang perlu kita matikan Bapak Ibu Saudara. Perbuatan-perbuatan apa yang sama dengan penyembahan berhala, perdukunan Bapak Ibu Saudara, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Mari matikan itu Bapak Ibu Saudara dan mari hidupkan yang baru yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perintah yang pertama bagaimana kita hidup di dalam Kristus, bagaimana kita menjadi manusia baru, memiliki hidup yang baru, maka perbuatan-perbuatan dosa itu harus dimatikan. Kenajisan itu harus dimatikan, Bapak Ibu Saudara. Hawa nafsu kita harus dimatikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Paulus, buanglah. Nah Bapak Ibu Saudara, jika yang pertama itu lebih kepada merujuk, dimatikan apa? Dimatikan segala perbuatan, dosa-dosa perbuatan. Nah yang kedua, buanglah itu merujuk kepada dosa-dosa perkataan. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 Bapak Ibu Saudara, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah artinya singkirkan. Tidak ada lagi di dalam apa? Di dalam mulut kita. Buanglah apa? Buanglah marah.
Marah itu ada di dalam mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam hati, ada di dalam mulut kita. Kemarahan itu keluar. Kemudian geram, kejahatan, fitnah, gosip, Bapak Ibu Saudara. Menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata buanglah itu, singkirkanlah itu. Artinya kita tidak lagi mengucapkan itu, tidak lagi berkata-kata kotor Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mengucapkan kata-kata yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, matikanlah segala dosa-dosa perbuatan. Yang kedua adalah buanglah segala dosa perkataan Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, mematikan dosa-dosa perbuatan dan membuang dosa-dosa perkataan itu sama dengan menanggalkan manusia lama. Di dalam ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Kristus, ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ada jimat-jimat, ada kepercayaan-kepercayaan nenek moyang dan lain sebagainya. Mari matikan itu Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita bertobat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi orang Kristen, ada perkataan-perkataan kita suka ngomong kasar, suka ngomong menyakiti orang. Bapak Ibu Saudara, mari selidiki hati kita. Singkirkan semua itu. Singkirkan artinya buanglah semua itu, jangan lagi ada di dalam mulut kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi ada kata-kata kotor di dalam mulut kita, tetapi ucapkanlah puji-pujian kepada Allah. Jadi matikanlah, menanggalkan manusia lama itu seperti menanggalkan pakaian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak mau, kita semua pasti tidak mau, kita sudah mandi, sudah bersih, sudah pakai sabun, kemudian masih tetap memakai baju yang kotor. Pasti kita tidak mau, pasti rasanya risih, pasti rasanya tidak enak Bapak Ibu Saudara. Nah, hal seperti itulah yang sedang diungkapkan oleh Paulus. Maka pakaian yang lama itu, pakaian dosa itu, kita harus tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan. Bapak Ibu Saudara, kemudian berikutnya Paulus mengatakan mengenakan manusia baru. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya mengenakan manusia baru, kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang Kristus. Jadi dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang bersunat atau orang tidak bersunat. Artinya kita semua yang ada di dalam Kristus sama di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga harus melihat semua orang sama, Bapak Ibu Saudara. Sama berharganya, baik dia kaya, miskin, pintar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu punya jabatan, tidak punya jabatan. Kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, matanya sipit, matanya melotot. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita semua menjadi milik Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Tidak ada lagi suku ini, suku itu, tidak ada lagi. Tetapi kita semua diikat dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, bagaimana manusia baru perbuatannya diubahkan, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dalam ayat 12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini berbicara mengenai perbuatan.
perbuatan kita itu dengan belas kasihan, perbuatan kita itu dengan kemurahan, kerendahan hati, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita hidup mungkin dalam hawa nafsu, sekarang kita hidup di dalam belas kasihan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kesabaran. Kemudian dikatakan dalam ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara-saudara, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi benci Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat 14 juga, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada kasih di dalam hati kita, kasih akan menghancurkan kebencian. Kalau ada kasih maka pasti tidak ada benci. Sama seperti kalau ada terang, maka pasti tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau masih benci kepada saudaramu, masih benci kepada orang tuamu, masih benci kepada anak-anakmu, masih benci kepada tetanggamu, masih benci kepada teman-temanmu, masih benci entah kepada siapapun itu Bapak Ibu Saudara, yang pasti kebencian bukanlah kelakuan manusia baru Bapak Ibu Saudara. Kebencian bukanlah berasal dari Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus mengenakan kasih. Kasih akan mengikat Bapak Ibu Saudara. Kasih akan mempersatukan. Tapi kebencian akan memisahkan Bapak Ibu Saudara. Sakit hati akan memisahkan. Sakit hati akan menghancurkan. Kalau engkau masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, itu akan menghancurkan engkau, menghancurkan hubunganmu. Bukan hanya dengan orang yang engkau sakit hati, tapi termasuk juga hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itulah ampunilah seorang akan yang lain. Jika engkau mungkin memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara mengampuni. Mengampuni perlu kasih yang besar Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kita perlu senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi Tuhan dengan kasih-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengampuni orang lain. Dan mengasihi orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, inilah perbuatan yang diarahkan oleh Kristus, yang diarahkan kepada kita untuk kita kerjakan dan lakukan supaya kita hidup sebagai manusia baru. Mari kita mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengasihi satu sama dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ingatlah Bapak Ibu Saudara, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, terutama di dalam hubungan suami istri Bapak Ibu Saudara. Suami istri saja Bapak Ibu Saudara itu bisa saling sakit hati. Apalagi kita dengan tetangga, apalagi kita dengan orang lain. Suami istri yang kita ketemu setiap hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena ada kasih, kalau ada kasih meskipun ada kesalahan, maka kasih akan menutupi kesalahan itu Bapak Ibu Saudara. Maka akan ada damai di sana. Ketika ada kesalahan sekalipun, maka akan ada damai ketika ada kasih Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ingat Bapak Ibu Saudara, kasih itu pengikat. Kasih Kristuslah yang mengikat kita dengan Allah. Dan kasih Kristus jugalah yang mengikat kita semuanya, jemaat GSJA Bethesda dan GSJA Anugerah Ministry. Karena ada kasih Kristus di hati kita, di hidup kita, maka kita menjadi saudara di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang diingatkan oleh Paulus supaya kita mengubah perbuatan kita, mengenakan manusia baru dengan perbuatan kasih Bapak Ibu Saudara.
Nah, kemudian yang kedua, jika tadi di dalam manusia lama kita mengenakan perkataan-perkataan seperti perkataan-perkataan kotor, tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan manusia baru, perkataannya diubah Bapak Ibu Saudara. Diubah, dikatakan dalam ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia baru perkataannya adalah perkataan syukur, bukan sungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Memang lebih mudah kita untuk bersungut-sungut, tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah memiliki perkataan Kristus Bapak Ibu Saudara. Manusia baru adalah memiliki perkataan Kristus dalam mulutnya. Artinya apa perkataan Kristus? Perkataan firman Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana supaya kita memiliki perkataan firman? Bagaimana supaya kita memiliki perkataan Kristus? Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang masuk itu akan menentukan apa yang keluar. Tidak mungkin keluar kalau belum masuk. Jadi oleh karena itu mari kita mengisi pikiran kita, mari kita mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Sehingga apa? Sehingga ketika ada apapun masalah, maka yang keluar adalah puji Tuhan. Perkataan-perkataan Kristus Bapak Ibu Saudara. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan Kristus. Kemudian dikatakan bahwa menyanyikan mazmur. Bapak Ibu Saudara, bukan lagi perkataan-perkataan kotor, tapi nyanyian mazmur. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sangat suka dengan mazmur Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau saya baca mazmur, saya sambil bernyanyi karena mazmur adalah nyanyian Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya baca mazmur sambil bernyanyi Bapak Ibu Saudara, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari nyanyikan juga mazmur Bapak Ibu. Nyanyikan mazmur. Kemudian yang keempat adalah puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah, bukan kata-kata kotor. Kemudian yang kelima adalah nyanyian rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau engkau karaokean, ya karaokean, saya melihat jemaat betul sudah suka karaokean ya di rumah ya. Nah tapi saya nggak mengerti kadang-kadang lagu yang dinyanyikan dan goyangannya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau mengingatkan kita, manusia baru, nyanyiannya adalah nyanyian rohani Bapak Ibu Saudara. Nyanyian yang akan memberkati banyak orang. Nyanyian yang akan mempermuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Nyanyian yang akan membawa pertumbuhan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Sehingga ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, maka orang yang mendengarkan timbul iman Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai hidup di dalam Kristus dengan mengenakan kelakuan seperti yang diperintahkan oleh Kristus kepada kita. Mari mengenakan manusia baru Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua hal Bapak Ibu Saudara, manusia lama mengenakan perbuatan-perbuatan yang lama dan perkataan-perkataan yang lama, dosa-dosa perbuatan dan dosa-dosa perkataan, dan manusia baru mengenakan kemudian hidup dalam perbuatan kita, hidup di dalam kasih, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kerendahan hati. Dan yang kedua, perkataan-perkataan kita diubah menjadi penuh ucapan syukur. Memiliki perkataan Kristus, menyanyikan mazmur, menyanyikan puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani kepada Tuhan. Mari kita bangun hidup kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Di dalam ayat 17 yang terakhir dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, ya, dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan segala sesuatu yang kita katakan maupun yang kita lakukan, yang kita perbuat, mari kita mengingat bahwa kita melakukan itu di dalam Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang tadi new normal kita lakukan apa? Kita lakukan memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menjaga jarak Bapak Ibu Saudara. Itu paling tidak akan menyelamatkan kita dari virus corona, dari COVID-19. Tetapi ketika kita mengenakan manusia baru, itu akan menyelamatkan kita, termasuk juga dari COVID-19, dan juga memberi kita kehidupan yang kekal. Itu akan menyelamatkan kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Kita betul-betul menjadi manusia yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Dan kita betul-betul diciptakan dalam Kristus dan kita benar-benar melakukan pekerjaan baik itu Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita semuanya. Jika ada masih di antara kita Bapak Ibu Saudara, masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam hal-hal duniawi ini, masih hidup di dalam hawa nafsu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenakan manusia baru. Jika engkau masih sakit hati, masih dendam, susah mengampuni, mari datang kepada Kristus. Kenakanlah kasih yang mengikat itu. Bapak Ibu Saudara, mari senantiasa datang kepada Tuhan. Dan milikilah hidup baru di dalam Tuhan. Hidup yang jauh lebih berarti dari hidup kita yang sebelumnya. Hidup baru di dalam Kristus. Hidup dengan penuh kasih. Hidup dengan penuh damai sejahtera. Hidup dengan perkataan-perkataan firman. Hidup dengan nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenakan manusia baru, benar-benar menjadi manusia baru, menanggalkan manusia lama, saya percaya hidup kita semakin hari akan semakin mempermuliakan nama Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita masing-masing dan menjelaskan firman ini ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing dan memberi kita kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Bapak Ibu.